Maraknya judi online yang saat ini menjadi atensi pemerintah dalam rangka 100 hari kerja Presiden Republik Indonesia. Hal ini memicu semua Polres seluruh Indonesia untuk betul-betul memberantas judol. Di depan saya sudah ada Kasat Binmas Polres Probolinggo, Ibtu Purwo Sudartomo, yang sudah di ruangan podcast saya dalam rangka membicarakan bagaimana efek judol ini kepada masyarakat kalangan bawah, utamanya yang betul-betul sangat berdampak. Apa sih penyebabnya? Nah, saat ini kita akan bahas terkait apa saja yang sudah dilakukan oleh Polres Probolinggo untuk memberantas perjudian online ini. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Pak. Maraknya perjudian online yang saat ini betul-betul meresahkan masyarakat dan menjadi atensi utama, apa saja yang sudah dilakukan oleh Polres Probolinggo? Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang bisa memonitor atau mengikuti acara kami pada hari ini. Ada beberapa hal penyebab maraknya judi online sehingga ini menjadi perhatian serius oleh pemerintah negara kita, Bapak Prabowo, yang masuk dalam rencana kerja 100 hari yang harus dituntaskan. Dan judi ini sebagai leading sektornya adalah di fungsi reskrim. Karena di fungsi reskrim inilah judi ini nanti akan bisa dilakukan tindakan-tindakan upaya hukum. Namun demikian, Satbinmas Polres Probolinggo selaku petugas Polri yang tugasnya sebagai petugas preemptif yang sifatnya melakukan suatu pencegahan, maka kami juga melaksanakan tindakan-tindakan untuk mencegah maraknya judi online. Salah satunya adalah memberikan suatu sosialisasi baik di tingkat komunitas di masyarakat, kemudian di kelompok masyarakat pelajar, baik mahasiswa, kemudian SMA, termasuk SMP, bahkan kalau perlu SD pun akan kami laksanakan sosialisasi. Kira-kira itu Pak, sebagian yang kami laksanakan. Selama sosialisasi, dan apakah ada bentuk protes dari warga yang sudah Bapak dekati dalam sosialisasi pemberantasan judol ini? Apakah ada komentar yang negatif terhadap kepolisian? Kalau komentar negatif, alhamdulillah sampai detik ini belum ada. Hanya saja kita sebagai polisi, ini kan kita ada di tengah-tengah dua kepentingan yang berbeda. Ada masyarakat yang suka judi, ada sebagian yang memang nggak suka judi. Nah ini, maksudnya kan ini mengantisipasi masyarakat yang suka judi. Nah, kalau masyarakat yang suka judi, ya karena mereka itu sudah melanggar aturan, otomatis nggak ada dia mau protes apa yang kita lakukan, karena kita sudah sesuai dengan tugas dan kewenangan kita. Salah satu tindakan yang kita laksanakan adalah kita juga menyebarkan, contohnya selebaran-selebaran seperti ini. Ini kita berikan sebagai peringatan saja, mungkin dengan kata-kata, ya ini, katakan tidak pada judi online. Lah, ini sering kami sampaikan, ini bisa saya berikan di pasar-pasar, atau di kelompok-kelompok kerumunan massa, atau di sekolah-sekolah. Tujuannya apa? Ini mengingatkan Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sampai judi itu terus merebak dan menimbulkan efek yang sangat buruk sekali. Kira-kira seperti itu, Bapak. Untuk mengatasi permainan judol di masyarakat, ya, sistem untuk melakukan penangkapan itu tertangkap basah atau dapat dari data, atau memang secara kasat mata itu ketika petugas di lapangan
menemukan seseorang atau kelompok orang-orang pemuda itu selagi main, apakah itu langsung dilakukan penangkapan atau pengamanan, Dan? Oh begini, untuk judi online itu berbeda dengan judi-judi konvensional, ya. Karena kalau konvensional, contohnya ini contoh yang ini judi-judi yang masa lalu seperti sabung ayam, main kartu gitu ya, adadu, itu memang harus tertangkap tangan. Itu dapat informasi dari masyarakat. Namun berbeda dengan judi online karena ini melibatkan bidang IT. Di situ ada namanya cybercrime yang setiap saat berpatroli. Sedangkan judi online ini kan sebenarnya kan konten-konten yang ditawarkan, ya. Konten itu ditawarkan kepada masyarakat, kebetulan masyarakat itu mengakses. Begitu ya. Nah, sehingga judi online ini yang disasar pertama kali adalah yang kalau diibaratkan narkoba itu ya bandarnya dulu. Kan seperti itu nggih. Kalau seumpama nanti yang membeli juga ditangkap, wah ini memang sangat riskan sekali. Karena berdasarkan data kemarin dari Bareskrim yang kami ikuti, sekitar 2,3 juta anak dan dewasa, orang dewasa, itu sudah bermain judi online. Sedangkan yang 80.000 anak, nah ini juga dari tim cyber juga, itu hampir di bawah 10 tahun, itu sudah mengakses. Nah itu. Kenapa seperti itu? Nah ini berarti ada penyebabnya. Nah, dari itu, Dan, apa sih penyebabnya kalangan dewasa hingga anak di bawah umur itu bisa tertarik main judul ini, Dan? Salah satu penyebabnya adalah mudahnya kita mengakses internet. Ya, kan mudah sekali sekarang. Internet itu sangat mudah sekali diakses. Dan minimnya upaya-upaya preventif maupun preemptif dari semua kalangan. Kalau dari anak-anak, otomatis orang tua. Kalau di sekolah, guru. Nah, seperti itu. Makanya ini sangat berbahaya sekali bagi anak-anak yang membawa HP, di situ mengakses semua akses judi yang ditawarkan, itu banyak sekali. Seperti poker, kemudian bola, judi bola, di situ kan ada Pak. Siap. Ya, itu dan di situ anak-anak sangat tertarik karena ada suatu musik-musik yang tadi sudah kita bicarakan. Nah, itu ada musik-musik yang begitu menggema, meriah, itu menjadi ketertarikan tersendiri bagi anak-anak. Selain itu dia merasa enjoy, santai, tetapi padahal ini bahaya. Dia digiring sebenarnya ke arah judi. Itu kira-kira. Nah, ketika pihak kepolisian menangkap atau mengamankan pemain judul ini, Dan, berapa sih kira-kira ancaman hukumannya, Dan? Nah, sebenarnya ini untuk ancaman hukumannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, khususnya pasal 27 ayat 2, itu ada ancaman hukuman sekitar 6 tahun dan denda 1 miliar, Bapak. Jadi ini sangat berat sekali. Mohon kepada masyarakat hati-hati sekali ya, hati-hati merespon masalah judi online. Tolong dihindari. Seperti itu. Jadi pemirsa Ifakta, jadi begini, jangan coba-coba untuk bermain judul karena ancamannya lumayan, 1 M loh, dan tidak melihat jenjang umur kalau judul. Begitu, Dan? Semua pemain akan terkena hukuman. Dan seperti yang disampaikan Bapak Kasat Binmas tadi, bahwasannya judul tidak sama dengan judi biasa. Cabung ayam, dadu, ini terkait dengan patroli cybercrime yang setiap saat, setiap waktu, 24 jam kalian akan terdeteksi main atau tidak. Hati-hati, jauhi. Jangan sampai terlena di dunia judul. Selain membahayakan diri sendiri, juga berdampak besar kepada keluarga. Demikian, saya Yusuf, reporter dari Ifakta News bersama Kasat Binmas Polres Probolinggo menyampaikan terima kasih. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita.